Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry semuanya, aku kali ini akan mengangkat sebuah kisah seorang anak yang bernama Rangga yang penuh dengan keberanian di mana usianya yang masih kecil untuk melindungi ibunya. Yuk saksikan kejadian lengkapnya. Kejadian ini terjadi pada malam Sabtu, tepatnya pada tanggal 10 bulan 10 2020, di mana pelakunya bernama Samsul Bahri yang berusia 41 tahun, yang tidak lain adalah tetangga korban. Dari pengakuan pelaku, dia telah melihat aktivitas dari rumah Rangga jauh beberapa hari sebelumnya, dan dia mengetahui pada malam tersebut ayah Rangga pergi untuk mencari ikan di sungai, dan ini merupakan kesempatan baginya. Pada malam itu, Samsul berusaha mencari celah untuk bisa memasuki rumah Rangga. Maka saat itu pula dia mendapati ada ruang celah untuk dia masuk ke dalam rumah. Sehingga kemudian dia melihat ibu Rangga yang sedang tertidur. Tindakan pelaku yang keji terhadap ibu Rangga mendapatkan perlawanan, sehingga membuat suara yang ribut-ribut membuat Rangga terjaga dari tidurnya, dan dia mendapati bahwa ibunya sedang meronta-ronta melakukan perlawanan. Saat itulah Rangga mulai mencoba untuk memberanikan diri untuk melawan serta berteriak untuk melindungi ibunya. Lalu pelaku merasa bahwa tindakan Rangga menyulitkannya, hingga kemudian dia menebas dengan golok ke leher Rangga, lalu menusuk pundak sebelah kiri bagian dada sebanyak 1 kali. Lalu pelaku mencekik leher dan membenturkan kepala ibu Rangga ke beton jalan yang berjarak 50 meter dari rumah korban. Lalu pelaku mengambil jasad Rangga dan membuangnya ke sungai, hingga kemudian keesokan harinya jenazah Rangga ditemukan. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Birembayem, Aceh Timur. Sontak saja warga Aceh Timur yang mengetahui kejadian ini mengutuk keras tindakan pelaku yang sangat brutal. Dalam sebuah media yang mewawancarai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Langsa, yaitu Dr. Haji Zulkarnain MA, menyebutkan pelaku wajib diganjar dengan qisas, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu nyawa harus dibalas dengan nyawa. Peristiwa tragis ini juga membuat Ustadz Abdul Somad ikut memberikan tanggapan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rangga adalah sebuah pengorbanan mati syahid, di mana surga akan menjadi balasan atas keberanian yang dilakukan oleh Rangga hingga kemudian merenggang nyawa. Kejadian ini juga membuat Ari Untung, seorang aktis yang juga mengomentari akan peristiwa yang dialami oleh Rangga. Dalam tulisan tweetnya, Ari Untung mengatakan bahwa mental yang dimiliki Rangga adalah mental Qurani, sehingga dia memiliki keberanian dan tidak takut akan mati, karena kematiannya adalah mati syahid, yaitu mati tanpa ada dosa. Lantas siapakah Samsul Bahri? Samsul Bahri adalah warga Kecamatan Birembayem, Aceh Timur. Dia pernah melakukan pembunuhan di Riau belasan tahun silam. Baru bebas dari lapas kelas 1 Tanjung Kustamedan April 2020 karena memperoleh asimilasi program COVID-19 dari Kemenkumham. Pelaku dapat ditangkap keesokan harinya di tempat kejadian. Karena dia melakukan perlawanan, akhirnya polisi terpaksa memberikan tembakan
kepada kakinya. Hingga saat itulah dia dapat ditangkap dengan mudah. Atas kejahatannya, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun, di mana oleh jaksa penuntut diminta untuk dihukum seumur hidup. Dalam sistem Islam, hukum pidana disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindakan kejahatan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179, dalam hukum kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Yang pertama adalah hudud, yaitu sanksi hukum atas kemaksiatan yang ditetapkan kadarnya oleh Allah dan tidak berlaku pemaafan di dalamnya, seperti zina, liwat, qazaf, kamar, pencurian, pembegalan, pemberontakan. Di sana tidak berlaku maaf. Yang kedua adalah jinayah, di mana ini ditujukan atas penganiayaan terhadap badan, namun tidak membebaskan pelaku dari diyat, sebagaimana riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan bahwa untuk pembunuhan seperti sengaja maka sebesar 100 ekor unta, yang 40 ekor adalah unta yang sedang bunting. Jika diuangkan, diat tersebut dapat mencapai miliaran rupiah. Begitulah pengadilan Islam yang dimana di dalamnya menjaga jiwa dan memberikan pencegahan bagi manusia-manusia yang melakukan kejahatan. Pengaturan inilah yang diterapkan oleh Rasulullah di kota Madinah. Begitulah Islam memberikan penyelesaian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga mereka berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan. Dan sistem ini dikenal dengan sistem khilafah yang dilanjutkan oleh Khilafaur Rasyidah pada masa sahabat. Sampai jumpa di kisah Anas Story selanjutnya. يجيني يوم وتمشي وتخليني